Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Muharremah, NIM 114190028 dari blok 7 Praktik Konsisten Informasi Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan langkah untuk registrasi dan digitasi peta. Untuk yang pertama, langkahnya yaitu membuka aplikasi ArcMap, lalu memilih New Maps dan mengklik OK. Selanjutnya, mengatur toolbar yang akan digunakan pada Customize. Toolbar dan menceklis pada 3D Analysis, Advanced Setting, Draw, Editor, Georeferencing, Image Classification, dan Layout. Setelah itu kita mengatur extension dengan menceklis pada 3D Analysis, Geostatistical Analysis, Network Analysis, Statistics, Schematic, Spatial Analysis, dan Tracking Analysis. Setelah itu kita mengatur sistem koordinat sesuai dengan peta yang kita gunakan dengan cara mengklik kanan pada layer, lalu properties, projected coordinate system, selanjutnya UTM, IGS 1984, Southern Hemisphere, lalu memilih zona sesuai dengan peta yang kita gunakan. Karena saya menggunakan peta Kabupaten Kulon Progo, jadi zona berada pada 49S. Lalu klik OK. Selanjutnya kita dapat memasukkan peta dengan klik kanan layers, lalu add data, lalu pada connect to folder, dan pilih folder di mana kita menyimpan peta. Setelah muncul nama peta, lalu klik add. Nah, setelah peta muncul di layar, kita dapat menyesuaikan koordinat dengan mengklik add control point, lalu memilih pada pertemuan antara koordinat X dan koordinat Y pada bagian kiri atas peta. Pada pertemuan kita klik kiri, lalu klik kanan dan input koordinat sesuai dengan yang ada pada peta. Lalu klik OK. Kita juga, kalau peta tidak muncul di layar, kita dapat mengklik kanan pada nama peta, lalu zoom to layer. Selanjutnya kita membuat control point juga pada bagian kiri bawah peta. Langkahnya sama seperti tadi, dengan cara klik kiri pada bagian pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y, lalu masukkan koordinat sumbu X dan sumbu Y. Lalu klik OK. Nah, setelah pada pojok kiri atas dan pojok kanan bawah kita atur control point, lalu mengklik pada georeferencing dan update georeferencing. Setelah update georeferencing, peta kita telah terregistrasi pada ArcMap. Selanjutnya kita akan mulai mendigitasi peta dengan cara klik katalog, lalu pilih folder yang tempat peta kita berada, lalu klik New, Save File, dan ganti nama menjadi batas administrasi. Dan feature tab-nya kita ganti menjadi polygon. Selanjutnya pada bagian description kita ganti dengan WJS 1984 UTM Zone 49S. Klik OK, lalu OK.
Nah, selanjutnya setelah muncul layer batas administrasi, kita klik kanan, lalu edit feature, start editing. Nah, setelah muncul create feature, kita klik batas administrasi, lalu klik polygon. Selanjutnya kita dapat mendigitasi peta. Yang pertama yaitu batas wilayah. Kita sesuaikan dengan batas wilayah peta. Setelah kita sampai pada pertemuan pada titik pertama, kita klik 2 kali. Nah, untuk wilayahnya telah terdigitasi, lalu kita dapat mengganti warna pada bagian warna batas administrasi dengan follow. Selanjutnya untuk memotong wilayah per kecamatan, kita dapat menggunakan cut polygon tools dengan cara mengklik pada luar poligon lalu memotong mengikuti batas wilayah per kecamatan. Nah, ini telah terpotong menjadi Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Lendah, dan Kecamatan Galur. Untuk mengakhiri proses digitasi pada batas wilayah, kita dapat mengeklik pada bagian editor, lalu stop editing. Selanjutnya, untuk digitasi garis, kita dapat memilih katalog lagi, lalu nama file yang kita gunakan, new, set file, dan ganti nama menjadi jalan. Lalu feature tag-nya kita ganti jadi polyline, dan description kita edit menggunakan koordinat WCS 1984 UTM 49S, lalu oke. Setelah muncul layar jalan, kita klik kanan, lalu edit feature, start editing. Klik pada bagian jalan dan line. Lalu kita sama seperti tadi, kita ikuti pada jalan. Selanjutnya kita dapat mengganti warna jalan dan mengeklik pada jalan, lalu mengganti warnanya. Klik OK. Selanjutnya setelah kita selesai
digitasi jalan, kita dapat mengklik pada editor dan stop editing. Selanjutnya, kita akan mendigitasi sungai. Caranya masih sama, yaitu katalog, folder yang kita gunakan, lalu save file, ganti nama menjadi sungai. Feature tab kita ganti jadi polyline. Dan description kita juga ganti dengan koordinat yang sesuai. Nah, setelah muncul layar sungai, kita klik kanan, edit feature, start editing, klik sungai, lain. Sungai di daerah Kulon Progo ini, yaitu Sungai Progo, mengikuti batas wilayah dari bagian timur Kulon Progo. Setelah kita selesai mendigitasi untuk bagian sungai, kita klik pada sungai dan kita dapat mengganti simbol sungai dan mengganti levelnya agar lebih terlihat. Klik OK. Dan untuk setelah kita selesai mengedit untuk sungai, kita klik editor dan stop editing. Dan yang terakhir untuk ibu kota kecamatan, kita caranya sama lagi, kita klik katalog, lalu pada bagian dokumennya kita klik new dan save file, kita ganti menjadi ibu kota kecamatan. Fitur tabnya kita pilih poin dan deskripsinya sama seperti yang tadi, WGS 1984 UTM 49S. Lalu klik OK. Oke. Setelah muncul layar ibu kota kecamatan, kita klik kanan, edit feature, start editing, dan kita pilih yang poin. Lalu kita pilih titik di mana kita akan meletakkan ibu kota kecamatan. Pertama tadi Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Lendah, dan yang terakhir Kecamatan Halut. Kita juga dapat mengedit simbolnya. Nah, di sini. Oke. Nah, setelah kita selesai mengedit pada bagian ibu kota kecamatan, kita klik editor, stop editing. Nah, untuk menampilkan hasil yang kita edit, kita dapat men-unchecklist pada bagian administrasi Kulon Progo. Nah, seperti ini hasilnya. Pada yang hitam merupakan batas administrasi, yang merah merupakan jalan, yang biru sungai, dan yang hijau pada ibu kota kecamatan. Sekian video langkah kerja acara 1 dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.